maka aset tersebut berhak untuk dijual walaupun tanpa ridho si orang yang punya harta tersebut, karena tujuannya untuk apa? Melunasi hutangnya. Kemudian yang berikutnya yaitu orang yang lagi sakitnya sakit menuju sakaratul maut. Bukan sakit biasa ya, sakit lagi mau sakaratul maut. Sebagian orang ada yang karena dia nggak pengen hartanya itu misalkan menjadi warisan buat ahli warisnya dia, maka tiba-tiba pas dia lagi sakaratul maut, misalkan dia minta ke orang lain ya, kemudian dicatat misalkan di notaris dan seterusnya, diminta untuk kasih hibah ke si A atau kasih wakaf ke si B dan seterusnya, walaupun tujuannya wakaf, walaupun tujuannya hibah, walaupun tujuannya sedekah, hal ini tidak diperbolehkan kalau pas lagi sakit yang menuju sakaratul maut, karena dikhawatirkan tujuannya dia adalah untuk mengurangi jatah warisan si ahli waris ya. Maka hal yang seperti ini boleh untuk tidak ditunaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah budak. Tentunya kalau sekarang udah nggak ada lagi yang namanya perbudakan, sehingga dalam hal ini kita tidak bahas tentang masalah budak tadi, karena secara umum hartanya budak adalah hartanya majikan. Jadi itu 6 golongan orang yang disebutkan dalam kitab, mereka boleh ditahan hartanya karena apa? Karena dikhawatirkan ketika dia bisa untuk mengelola hartanya sendiri, malah madaratnya menjadi lebih besar. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya yaitu tentang masalah al-murabahah. Apa namanya? Al-murabahah. Murabahah zaman sekarang juga banyak ya dipakai di bank-bank syariah dengan istilah murabahah atau murabahah al-amir bisyira. Intinya murabahah itu adalah jual beli yang melibatkan beberapa pihak. Sama-sama kita tahu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam tentunya Islam sangat mengharamkan namanya riba. Riba ada berapa jenis sih? Riba ada berapa jenis? Di awal bab muamalah kita jelaskan. Riba ada berapa jenis? Simpelnya ada 2 ya. Apa namanya? Fadl sama nasi'ah. Riba fadl sama riba nasi'ah. Bedanya apa sih riba fadl sama riba nasi'ah? Apa bedanya riba fadl sama riba nasi'ah? Ada yang terkait waktu ya, kalau misalkan bayarnya telat, misalkan ngutang 1 juta, jatuh tempo tanggal 10, kalau lebih dari tanggal 10 maka kena dendanya menjadi 1,5 juta misalkan. Ini riba atau enggak? Ribanya masuknya fadl atau nasi'ah? Hah? Fadl atau nasi'ah? Coba sebelum dijawab, kalau sekarang contoh kedua, dari awal memang udah sepakat, ini orang mau minjem 1 juta, nanti bayarnya suruh bayar 1,2 juta, riba atau enggak? Ribanya masuknya fadl atau nasi'ah? Hah? Fadl atau nasi'ah? Bedanya apa sih fadl sama nasi'ah? Yang pertama dikarenakan keterlambatan, ya kan? Karena terlambat jadi ada denda. Berarti kalau nggak terlambat ada denda atau nggak? Nggak ada. Jatuhnya jadi riba atau nggak? Misal ada orang bilang A ngutang ke si B 1 juta, terus dibilangin jatuh temponya tanggal 10. Sebelum tanggal 10 ente bayar 1 juta. Lebih dari tanggal 10, afwan, ente bayar jadi 1,2 juta. Khair, sepakat. Dia bayar ternyata tepat waktu, bayar tetap 1 juta. Riba atau enggak? Riba. Kenapa? Karena udah ada akad kesepakatan di awal, walaupun tidak terjadi riba secara hakikat ya, uangnya nggak nambah, tetap 1 juta, tapi ada kesepakatan di awal, kalau telat maka bayar 1,2 juta, kalau nggak telat bayar 1 juta aja. Riba atau enggak? Tetap jatuhnya riba dikarenakan keterlambatan tadi. Tapi kalau jenis yang kedua tadi, mau terlambat nggak terlambat, emang udah ada kesepakatan, pokoknya minjem 1 juta bayarnya 1,2 juta, mau tepat waktu mau enggak, intinya 1,2 juta. Bahkan kalau enggak ada lagi tambah denda keterlambatan. Ini riba juga atau enggak? Riba. Jadi yang pertama adalah fadl, yang kedua adalah nasi'ah. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Islam melarang yang namanya riba ya. Nah,
dalam hal ini, kalau jual beli yang disebut dengan murabahah, yaitu jual beli yang sekarang banyak terjadi di prakteknya di masyarakat ya. Misalkan pihak pembeli kita sebut aja si A ya, pihak pembeli si A. Kemudian ada pihak kedua yaitu si B. Contohnya misalkan bank atau penyedia dana lah ya, nggak harus bank juga ya, orang juga bisa ya, perorangan juga bisa. Kemudian si C, si pemilik barang. Oke. Ada A, ada B, ada C. A, si yang mau barang, nasabah. B, itu bank atau penyedia dana. C, si pemilik barang. Misalkan si A pengen beli mobil. Pengen beli mobil, harganya misalkan 300 juta. Mobil ini berarti ada di si B atau di si C? Di si C ya kan, pemilik barang. Nah, akhirnya si A bilang ke si B bahwa dia pengen beli mobil. Tolong dah beliin mobil ini ke si C, harga 300 juta, nanti nggak apa-apa, ente up harganya jadi 400 juta. Setelah itu nanti anak cicil bayarnya ke ente. Jual beli seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kebayang ya? Ini banyak di masyarakat juga ya, dalam kehidupan praktek modern juga banyak. Jadi si A nasabah, B adalah bank atau penyedia dana tadi, C misalkan dealer mobil tadi. Entah si A langsung datang ke si B atau si A datang ke si C, nanti si C menghubungi si B, gitu ya. Bisa si A datang ke B atau A datang ke C, nanti C menghubungi si B. Intinya ada keterlibatan di sini 3 orang, bukan hanya A dan B aja. Paham ya? Jadi akhirnya si B beli mobil tadi dari si C, harganya berapa tadi? 300 juta. Kemudian setelah menjadi hak milik si B, barang ini, mobil ini dijual sama si B ke si A seharga 400 juta dengan cara dicicil atau kredit. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh bagi mayoritas ulama. Tapi ternyata sebagian ulama ada yang mengharamkan. Sebagian ulama ada yang mengharamkan. Tapi dalam hal ini, terutama dalam mazhab Syafi'i, hukumnya boleh. Ya. Dalam hal ini Allah alam hukumnya boleh, dan yang mengatakan boleh justru mayoritas para ulama. Sekarang kenapa ada sebagian ulama yang mengatakan jual beli atau transaksi yang seperti ini hukumnya haram? Karena dikaitkan dengan yang namanya bai'ul ainah. Apa namanya? Bai'ul ainah. Dan bai'ul ainah atau jual beli ainah ini emang udah ada hadisnya langsung dari Nabi SAW, dilarang untuk jual beli ainah. Kayak gimana contohnya jual beli ainah? Kalau jual beli ainah cuman melibatkan 2 orang aja. Misal si A bilang ke si B, nih saya ada, taruhlah misalkan ini HP ya, nih saya ada HP, ente beli dah, harganya 10 juta. Oke. Dibeli sama si B. Kemudian tapi nanti dijual lagi ke si A dengan harga 15 juta, kemudian bayarnya dicicil. Kebayang nggak? Karena hanya melibatkan 2 belah pihak, seolah-olah HP ini cuma jadi barang buat trik aja, seolah-olah biar nggak jadi riba. A ngasih HP ke si B, nanti B balik lagi ngasih HP ke si A, ya kan? Uangnya yang tadinya 10 juta jadi 15 juta. Ini kan sama aja riba. Sebenarnya kalau nggak ada HP, kan simpelnya apa? Si A minjem duit dari si B 10 juta, tapi nanti dibayarnya jadi 15 juta. Kebayang nggak? Kan ini riba. Kalau misalkan langsung Anda minjem duit 10 juta, ya khair, fadol minjem duit 10 juta tapi balikin 15 juta. Riba nggak? Riba. Maka pakai trik ini disebut ainah tadi yang diharamkan sama Rasulullah SAW. Si A bilang, nih Anda jual HP 10 juta, dapatlah duit 10 juta si A. Ya. Kemudian setelah itu barang ini dari si B dijual lagi ke si A 15 juta tapi bayarnya dicicil. Maka ini jatuhnya jadi bai'ul ainah tadi, kredit. Nah, ulama yang mengharamkan murabahah, mereka mengkiaskan murabahah ini seolah-olah seperti bai'ul ainah. Nggak ada papan tulis ya? Enaknya sebenarnya pakai papan tulis ya, biar lebih enak sih kalau untuk ngejelasin tentang masalah murabahah tadi. Nah, sekarang
Kalau beul inah udah kebayang ya? Kebayang nggak? Atau masih pusing? Ada yang rada mengkerut-mengkerut soalnya. Jadi barangnya tadi, HP-nya tadi, ya cuman dijadiin bahan hilah aja atau buat menipu seolah-olah pinjaman tadi biar nggak jadi haram. Kalau 10 juta jadi 15 juta kan haram. Tapi di sini kan jual beli. Si A jual barang ke si B 10 juta, nanti si B ngejual barang lagi ke si A 15 juta. Nggak ada masalah. Hukum asalnya gitu kan? Nggak ada masalah. Tapi karena hanya melibatkan kedua belah pihak dan barang atau amal apa ini HP ya, HP ini cuma dijadikan trik untuk seolah-olah lepas dari riba, maka ini juga sebenarnya adalah hakikatnya riba dan hukumnya haram. Ini yang disebut beul inah. Sekarang ada kasus yang cukup marak, saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di Saudi marak. Contohnya HP ini. Orang beli HP ada di Saudi namanya Maktabah Jarir ya, di Jarir atau di Extra. Dia beli HP misalkan sekarang baru keluar apa? 17 Pro Max misalkan. Dia beli 17 Pro Max seharga 5.500 real. Ke Jarir, ke toko ya. Dia beli 5.500 real, tapi si HP ini dia beli secara cicilan, secara kredit. Dan di sana biasanya kadang nawarin dengan bunga 0%, maksudnya 5.500 ya udah 5.500 bagi 12 ya udah tinggal hasilnya berapa ya mereka si yang mau beli bayarnya segitu. Akhirnya si HP ini dapatlah si A barang HP ini. Nah, dia sebenarnya nggak butuh HP, dia butuh uang cash, dia butuh cash keras. Akhirnya dia pasarin, kalau kita sih ada namanya OLX ya kalau di Indonesia ya, dan semacamnya. Kalau di sana ada namanya Harroj, buat apa namanya barang ya misalkan kayak OLX gitu ya, jual beli barang. Dia jual di website di Harroj, harganya dia bilang ini HP 17 Pro Max baru belum lepas segel. Dia jual hanya 4.750 real. Lumayan, selisihnya berapa? 750 real, 3 juta lebih selisihnya. Baru belum lepas segel sama sekali. Garansi masih garansi Jarir 2 tahun tuh. Kayak di sini kayak e-box-nya lah ya. Akhirnya kira-kira banyak nggak orang yang pengen beli? Banyak, dengan harga murah. Kalau si orang ini beli di Jarir harus beli 5.500. Beli ke orang ini baru belum lepas segel, garansi masih utuh 2 tahun, dan dia cukup bayar 4.750. Akhirnya datanglah orang beli HP ini cash 4.750 real. Kemudian yang pemilik HP pertama tadi, dia nyicil terus ke Jarir selama 12 bulan. Jual beli yang seperti ini boleh atau tidak? Kebayang ya? Kalau tadi murabahah yang kita sebutkan di awal, si A, B, dan C, si A butuh duit atau butuh barang? Butuh apa? Barang kan? Dia pengen mobil harga 300 juta, makanya dia datang ke bank atau dia datang ke dealer. Habis itu bilang, mana mobilnya? Ini. Oh ya, berapa harganya? 300 juta. Bank bayarin ke dealer 300 juta, udah jadi hak milik bank. Kemudian A transaksi sama si bank ini dengan transaksi kredit selama 3 tahun misalkan. Pokoknya ketika ditotalin bukan 300 juta lagi, otomatis jadi misalkan 400 juta misalkan. Jual beli seperti ini boleh atau enggak? Boleh, tadi kita katakan boleh, selama dengan catatan tidak ada denda keterlambatan ya. Yang jadi masalah ini denda keterlambatan yang ribanya. Tapi kalau misalkan nggak ada denda keterlambatan, maka nggak jadi masalah. Terus gimana caranya biar orang ini disiplin bayar? Boleh nggak ditahan BPKB-nya? Boleh ditahan BPKB-nya. Kalau misalkan dia belinya apa, properti, misalkan belinya rumah, belinya tanah, boleh nggak ditahan sertifikatnya sampai lunas? Boleh. Jadi ini untuk mendisiplinkan orang tersebut biar bayar. Kalau misalkan dia terlambat, ada kesepakatan, ya udah kalau ente terlambat, kita sepakat kita jual mobil ini atau kita jual rumah ini, nanti berapa uang yang ente masuk, berapa harusnya anda dapat, baru nanti dihitung sisanya ada berapa atau kurangnya ada berapa. Itu kan nggak jadi masalah. Intinya si A butuh barang, butuh mobil 300 juta tadi. Kalau sekarang kasusnya sama, kita bikin A, B, C. Si A butuh barang atau butuh uang tadi yang beli di Jarir tadi? Butuhnya uang, butuh uang cash dia.
Dia nggak butuh HP iPhone itu, dia nggak butuh. Tapi gimana caranya? Dia beli ke si B, si Maktabah Jarir tadi, dengan cara dicicil, ya kan? Kemudian dia udah dapat HP-nya ini, dia pasarin dan dibeli sama si C, dapat uang 4.750, ya kan? Dia harus bayar ke Jarir atau ke si B sebanyak 5.500 real tadi. Tapi dia dapat uang cash dengan cara cepat. Bahkan yang kayak gini banyak banget orang. Dia bisa sampai beli 10 HP. Karena butuhnya misalkan 47.500 real, dia jual 10 HP, dia jual ke banyak orang dan seterusnya. Intinya, kalau kasus yang pertama dia butuh barang, hukumnya boleh. Kalau kasus yang kedua dia butuhnya barang atau uang? Uang. Boleh atau enggak? Hah? Boleh atau enggak? Butuhnya uang. Kan nilainya bertambah. Dia barang yang harganya 5.500, ya kan? Dia cuma dapatnya 4.750. Kan seolah-olah dia minjem 4.750 tapi harus bayar 5.500 gitu kan? Real. Nah, kalau sekarang kondisinya seperti ini, boleh atau enggak? Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Door prize-nya air mineral. Hah? Gimana? Coba jawab. Fadhil. Kalau boleh itu kena hak milik dia bisa jual aja. Ya kan Pak Ustaz? Karena nggak boleh itu mungkin dia butuh uang. Itu yang jadi nggak boleh gitu. Jadi dijualkan lagi ke orang lain kan? Itu niatnya itu ingin uang. Yang pertama itu memang hak boleh itu karena milik dia sudah dia beli. Jual terserah dia. Iya. Berarti nggak boleh atau boleh? Jadi apa boleh? Tergantung niat. Tergantung niat motifnya apa? Niatnya. Keduanya niatnya tadi mendapat uang itu tidak boleh. Kayak putar itu Pak Ustaz. Yang pertama tadi boleh dia kena barang dia. Oh, kasus yang pertama kan kasus beli mobil kita bilang. Kalau kasus beli mobil kan sebenarnya dia bukan butuh mobilnya, bukan butuh uang, dia butuh mobilnya. Toh kalaupun itu mobil dia tadi melibatkan A, B dan C, si A bisa jual lagi nggak ke si D? Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi misalkan contohnya BPKB-nya ditahan sama si B, nggak bisa dia jual, ya kan? Mau dia jual juga nggak bisa. Tapi kalau dia sewain mungkin nggak? Mungkin. Boleh atau nggak? Boleh. Walaupun barangnya belum lunas, boleh. Kenapa? Karena udah jadi hak milik dia. Tapi kalau kasus yang kedua, tadi Bapak bilang nggak boleh. Nggak boleh atau boleh? Kayak yang kasus tadi jual HP tadi, Nggak boleh Pak Ustaz. nggak boleh. Alasannya tadi niatnya pengen buat dapat uang, bukan dapat barang. Kalau misalkan niatnya dapat barang, cuman dia ngeredit ke si Maktabah Jarir tadi, nggak jadi masalah kan? Jual beli kredit nggak jadi masalah, apalagi nggak ada bunganya sama sekali. Tapi karena dia niatnya mau dapat duit, dia jual lagi ke si C, maka hukumnya jadi nggak boleh. Gitu. Allah alam, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena mau ini barangnya nyicil, mau barang yang kredit, ini udah jadi hak milik dia. Dan ini nggak melibatkan kedua belah pihak. Kalau saya cuma melibatkan antara dia sama Jarir atau si Maktabah Jarir, si toko HP tadi, dia jual balik lagi udah dapat nih. Habis itu dia jual lagi ke Jarir nih, aneh jual ke ente nih 4.750. Si Jarir misalkan ngasih cash 4.750, nanti dia bayar 5.500, boleh atau enggak? Nggak boleh. Ini disebut bayul apa tadi? Bayul ainah, ini yang disebut dilarang oleh Nabi SAW. Tapi karena ini melibatkan pihak ketiga si C, dan si C nggak ada urusan. Orang ini ngeredit, orang ini apa. Yang penting si HP ini udah jadi hak milik si A, maka boleh dia dengan karena udah jadi hak milik dia, maka dia halal bagi dia untuk menjual barang tersebut walaupun barangnya belum lunas. Maka sebenarnya cara seperti ini banyak para ulama mengatakan ini salah satu cara kalau kita butuh uang cash daripada minjem ke rentenir. Misalkan kita mending nyicil barang ke orang lain, ya tadi si A nyicil barang ke si B, udah dapat barangnya, ya misalkan HP atau kalau mobil, motor, rumah itu kan terikat sama BPKB sama sertifikat ya. Tapi kalau misalkan HP lah, taruh dia nyicil HP,
selama HP-nya nggak ada riba, ya. Habis itu dia jual ke orang lain HP-nya cash di bawah harga pasar, dia kan dapat cash keras dengan cara cepat. Maka ini menjadi halal. Allah Ta'ala alam, ini halal bahkan disepakati oleh para ulama. Kenapa? Karena kepemilikan barang atau kepemilikan HP-nya tadi udah milik si A, terserah mau dia jual, mau dia gadaikan, mau dia apa, yang penting itu udah jadi hak milik dia, dan bukan hanya melibatkan dua belah pihak, A dan B tadi atau si maktabah jarir tadi. Kalau ini kan jadi bail-in, karena ini udah ke orang lain, ada 3 pihak, maka hukumnya menjadi halal, menjadi boleh. Ya. Jadi itu yang disebut dengan apa tadi? Murabahah. Kalau yang pertama itu kasusnya murabahah. Kenapa? Karena dia butuh barang tadi, butuh mobil tadi yang harganya 300 juta. Tapi kalau kasus yang kedua ini disebutnya bukan murabahah, tapi ini disebut para ulama nyebutinnya, intinya orang ini pengen dapat uang cash dengan cara cepat tapi halal. Jadi dia punya barang dengan cara dicicil, kemudian menjual lagi barang tersebut ke orang lain, maka hukumnya Allah Ta'ala alam boleh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya yaitu adalah terkait masalah persyaratan dalam masalah keabsahan akadnya murabahah. Murabahah berarti kasus yang pertama atau kasus yang kedua? Kasus yang mobil atau kasus yang HP? Kasus yang mobil. Ya. Tahap yang pertama yaitu adalah disebut wa'ad atau tahap janji. Dalam hal ini misalkan pihak A datang ke B menyatakan minat, saya pengen deh beli mobil seharga 300 juta di dealer ini. Atau dia datang, si A langsung datang ke si C, saya pengen beli mobil kamu, nanti dibantu untuk leasingnya pakai bank ini dan seterusnya. Tapi yang jelas kita bicara dalam konteks syariah ya, dalam arti tidak ada riba, tidak ada sita, tidak ada keterlambatan. Nah, kalau dalam akad awal ini atau wa'ad ini, tahap perjanjian ini boleh atau tidak udah langsung nulis akad? Paham nggak? Si A datang ke si B, si A tadi yang pengen mobil datang ke bank terus bilang, saya pengen beli mobil Toyota, ngambil di dealer misalkan ngambil apa? Misalkan ngambil Veloz, harga berapa? 300 juta misalkan. Ya udah 300 juta. Langsung tanda tangan akad. Boleh atau tidak? Boleh nggak? A datang ke si B, kemudian si B menyanggupi, oke, nanti kita beliin ke dealer Toyota yang di mana misalkan. Oh, situ yang di mana di Yasmin ya? Misalnya di Yasmin situ. Ya, berapa? 300 juta. Oke, boleh. Kita sanggupin, udah dicek berkas-berkasnya lengkap. Kemudian langsung tanda tangan akad atau kontrak. Boleh atau tidak? Boleh nggak? Si A datang ke bank atau datang ke orang yang sekarang adalah beberapa lembaga keuangan syariah yang tanpa riba ya. Misalnya si A datang, atau nggak usah ke bank, ke perorangan. Si A datang ke si B, B ini dikenal duitnya banyak dan bisnisnya kayak gitu. Dia ngereditin barang-barang ke orang, tapi nggak pakai riba. Boleh ya hukumnya halal. Bilang, ya Khair, nanti Anda beliin mobil Toyota Veloz di sana, Toyota Yasmin. Berapa sih harganya? Dicek, oh 350 juta. Ya Khair, tanda tangan deh kontrak, nanti cicilan selama 3 tahun, 36 bulan, bayar bulanannya segini, dan seterusnya. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Dealernya? Belum, ini baru si A datang ke si B aja. Boleh atau tidak? Si B langsung ACC, oke, nggak masalah, sok tanda tangan dulu. Boleh atau tidak? Nggak bisa, haram. Kenapa? Karena belum menjadi hak milik si B. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la tabi' ma laisa indak. Jangan jual barang yang bukan milikmu. Walaupun si B menyanggupi, nggak boleh langsung ada akad di situ, nggak boleh. Tapi baru sekedar omongan aja, baru sekedar syarat-syaratnya apa sih? Berkas-berkas yang diperluin apa aja sih? Oh ini berkasnya. Misalkan butuh slip gaji, minta ini, minta itu. Oh ya udah. Maka baru sekedar omongan seperti itu aja. Tapi kalau langsung tanda tangan kontrak atau akad, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang kasus berikutnya, si pemilik uang tadi, si B, nggak mau ribet. Ente mau beli mobil apa? Veloz. Oh di mana? Di Toyota Yasmin. Ya udah, berapa harganya? 300 juta. Nih, anak kasih cek 300 juta. Ente beli sendiri. Udah nanti langsung aja mobil atas nama ente, segala macam urus, nanti baru ente bayar ke anak.
Kasus seperti ini boleh atau tidak? Hah? Si B nggak mau ribet. Udah nih, cek. Ente beli beli sendiri ke sana. Boleh apa nggak? Hah? Hah? Gak boleh. Kenapa? Karena minjeminnya apa? Uang. Kan seolah-olah minjemin uang 300 juta, nanti dibayarnya dicicil 400 juta. Ya sama aja riba. Nggak boleh. Kalau ngasihnya langsung uang atau ngasihnya langsung cek. Tapi kalau misalkan tadi si A bilang ya udah datang ke si B bilang ya udah ntar kita ke sana bareng, ana beliin mobilnya. Habis itu kalau udah selesai nanti langsung kita bikin akad jual beli. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah. Ternyata si B datang ke si C, si bank tadi atau si pemilik uang tadi datang ke si C, dia bilang ini ada orang si A mau beli mobil di saya tapi nyicil. Saya bayar ke ente ke si C, ini si B bilang ke si C cash. Cuman ini kan baru omongan, belum ada akad. Ana takutnya si A ini ntar nggak jadi. Tiba-tiba bilang, aduh, ana pikir-pikir lagi daripada ini nggak jadi dah. Nggak usah maksain beli mobil nyicil, nggak jadi. Secara akad atau secara syariahnya, boleh nggak sih si A membatalkan kepada si B tadi? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kan belum ada akad. Baru wa'ad atau janji, dalam arti janji yang bukan beda ya, maksudnya jangan dipahami konteks seolah-olah janji yang harus ditepati, baru maksudnya sekedar omongan awal aja. Maka boleh nggak si B bilang ke si C, kita udah bahas tentang masalah khiyar ya, bab khiyar, pakai khiyar syarat. Khiyarnya gini, si B bilang ke si C, nih ana bayar mobil berapa, 300 juta, ana minta tempo 1 minggu. Si A jadi beli, alhamdulillah, berarti ana jadi ini beli mobil. Tapi nggak jadi beli, afwan, ana balikin mobilnya, ana minta lagi 300 jutanya. Minta syarat seperti itu. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Agar jual belinya masih dikasih khiyar atau kasih pilihan, syaratnya 1 minggu nunggu kepastian dari si A. Yang penting kan kepemilikan mobilnya udah berganti dari si C menjadi si B, ya kan? Tapi si B minta tempo ke si C 1 minggu. Kalau si A jadi beli, ya udah, transaksi berarti jadi. Tapi kalau misalkan nggak jadi beli, mobil ana balikin, uang juga minta ana balikin, boleh atau tidak? Hah? Jawabannya setelah azan kali ya. Azan dulu aja. Udah masuk waktu sholat. Oh.